Sampai itu pada Korea, hafal namanya, ya, pendiri mazhab Hanabilah atau Hanbali. Itu di lomba mana itu, dia bawa catatan tuh, padahal jutaan ya, jutaan. Dan pada suatu kali pernah ulama masuk ke negerinya, dia hadir. Berbohong, bilangnya riwayat hadis itu dari Ahmad bin Hanbal, padahal Hanbal bawa dia. Tapi dia diam aja, nggak pernah bicara. Nanti di luar baru dibilang kapan kita ketemu, nama kawannya kapan kita ketemu sama dia. Begitu adab menuntut ilmu dan adab seorang ulama. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bapak Ibu saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti oleh orang-orang soleh, bulan ketika dia pergi melewatinya, berlalu, membuat hati orang-orang yang soleh berdebar. Jadi 6 bulan setelah Ramadan, orang-orang saleh itu berdebar-debar mengingat apakah amalannya di bulan Ramadan diterima Allah atau tidak. 6 bulan menjelang Ramadan mereka rindu untuk bertemu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dan keluarga kita termasuk kelompok itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk mengevaluasi diri kita masing-masing sebelum nanti kita menghadap Allah sendiri-sendiri. Kita menghadap Allah nanti sendiri-sendiri, yaitu di mahsyar. Pada hari itu para sahabat ketika Nabi bercerita kepadanya, di antaranya ada yang pingsan, ada yang menangis. Jadi ketika Nabi cerita soal mahsyar, soal neraka, itu ada sahabat yang pingsan, ada yang menangis. Kenapa? Karena kalbu mereka itu sangat peka, sangat sensitif. Itu juga yang diwarisi oleh orang-orang soleh setelah mereka. Dalam satu riwayat ada seorang anak yang tidak sanggup mendengar ayat neraka. Pada suatu kali ayahnya menjadi imam sholat, lupa, anaknya mampu. Terbaca olehnya ayat tentang neraka, langsung anak pingsan dan wafat seketika. Kira-kira imam kita seperti itu? Nah, kalau saya belum, saya belum. Karena itulah saya mengajak kita semua untuk selalu mengadakan muhasabah. Andaikan mereka itu di tempat surga yang paling tinggi, lantas kita tidak bisa iri karena iman mereka sedemikian rupa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita gunakan sisa umur ini di samping untuk mengevaluasi muhasabah juga bertobat kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang tidak punya salah. Sebaik-baik orang yang bersalah yang mau bertobat. Tobat membuat ketenangan orang yang bertobat dan membuat Allah gembira. Jadi yang bertobat tenang, karena yang membuat hidup ini gelisah dosa, bukan kurang harta. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman melihat atau merasa sendiri ketika datang ke Pekanbaru, dulu orang itu miskin, tapi akur rumah tangganya, tenang hidupnya. Kenapa? Karena sholat
istrinya tidak buka aurat, pergaulan terbatas, tapi tenang kurang, melimpah kurang, tak mau. Tapi setelah 4 tahun Allah kali kasih ujian dengan rezeki melimpah, mulailah ibunya arisan, bergaul dengan ibu-ibu jet set, bapak banyak meeting ke Batam, ke Jakarta, akhirnya rumah tangga berantakan. Kenapa? Karena dulu di awal waktu dia sholat, sekarang banyak terakhir dan sekarang malah tak sholat. Kenapa? Jadi yang membuat hidup ini gelisah adalah dosa, bukan kurang harta dan bukan sakit. Nabi Ayub malah dicoba oleh Allah karena gara-gara setan diri, ya, iblis diri, ada biasa saja. Jadi mari kita bertobat sebelum terlambat. Dan umur umat Nabi Muhammad hanya antara 60 dan 70. Jadi singkat kali untuk kita sekarang jatah hidup. Jadi Nabi berkata bahwa manusia setelahku umurnya antara 60 sampai 70. Jadi sedikit yang lebih, ya, sedikit yang lebih. Kemudian kita gunakan sisa umur ini untuk amal soleh. Dengan amal soleh itulah kita mencetak pahala sebanyak-banyaknya, dan pahala itulah insya Allah yang akan kita bawa menghadap Allah. Sedangkan harta dan anak tidak bisa memberi manfaat, ya, kecuali ketika harta dan anak itu dijadikan pencetak pahala. Karena itu orang soleh akan berusaha punya anak sebanyak-banyaknya, tapi menjadikan dia orang soleh. Kalau kita baca sahabat ada anaknya sampai turunan, tapi soleh semua. Bagaimana anaknya, anak angkat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik, kaya raya, kemudian anaknya banyak, soleh-soleh langsung. Kenapa? Karena aset yang paling berharga adalah anak yang soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, subuh ini yang akan kita bicarakan adalah berkenaan dengan puasa. Ayat yang selalu dibaca oleh mubalik, ayat 183 surat Al-Baqarah. Di ayat itu dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada kata iman. Kemudian ada kata kutiba. Kemudian ada kata takwa. Orang melakukan sesuatu itu didorong paling tidak oleh 3 hal. Pertama, orang melakukan sesuatu karena cinta. Sesuatu yang dilakukan dengan dorongan cinta, bagi orang berat, bagi dia tidak. Untuk mendekatkan paham, paling tidak kita buat contoh seorang ibu atau seorang bapak bangun pukul 4 subuh, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, istirahatnya makan, sholat, minum, tidur pukul 10 malam. Pukul 12 karena dia punya anak umur 10 bulan, dia dibangunkan oleh tangisan anaknya. Dia lihat suami dalam kecapean tak dibangunkan. Dia duduk, dia bersihkan muka, dia bersihkan tangan, dia ambil anak, dia susukan. Sambil menyusukan anaknya, handuknya hilang. Dia main-mainkan hidung anaknya, dia usap kepalanya. Kadang-kadang dia senyum dengan anaknya, kadang-kadang dia ajak bicara. Nah, itu yang bicara apa? Yang bicara cinta. Ini bagi orang berat, tapi bagi orang yang membuat sesuatu karena cinta tidak ada rasa berat. Begitu juga seorang ayah turun bukit, naik bukit, masuk hutan, keluar hutan, keluar
Dibangunkan seorang ayah pukul 2 malam, langsung membawa anak ke dokter kena sakit perut, yang bicara cinta, padahal dia baru tadi tidur pukul 9 malam atau pukul 11 malam karena sibuk dengan pekerjaan. Jadi ketika sudah cinta yang bicara, insya Allah berat bagi orang, bagi dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berat tak puasa? Berat. Kalau Ghazali membagi 3 tingkatan orang puasa: awam, khawas, khawas. Bagi saya tingkat awam saja sudah berat, menahan lapar dan haus. Tapi kalau haus dan laparnya itu tidak pernah keringat sedikit pun, tidak tergoda ketika melihat air dan ketika melihat makanan. Ya. Tapi kalau masih tergoda berarti belum sempurna puasa tentang haus dan lapar. Apalagi khawas. Khawas orang yang puasa di dirinya tidak ada kecuali Allah saja. Nah, karena itu Allah memanggil. Puasa itu berat. Tapi kalau dilakukan karena dasar cinta, insya Allah. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 165. Allah menjelaskan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Mungkin ini tadi yang awal bilang bahwa orang yang hidup dengan Ramadan, ya, itu 6 bulan menjelang Ramadan datang. Jadi 165 Allah katakan orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Surat yang sama ayat 183 langsung ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang betul-betul mencintai itu puasa. Oke, Bapak Ibu sudah merasa, tapi saya dalam proses bagaimana indahnya menerima perintah dari kekasih. Sama dengan tadi, hanya dengan tangisan seorang ibu bangkit, padahal badannya hilang capek. Kenapa? Karena dipanggil oleh sang kekasih yang dicintai. Yang kedua, ada orang melakukan sesuatu karena takut. Ini tipe seorang guru dengan majikannya. Biasanya kalau melakukan sesuatu karena takut, kalau disuruh pilih dia akan memilih. Contoh, atasannya suruh angkat ini atau angkat yang 100 kilo atau 50. Kalau dapat 50 silakan. Dia akan memilih 50. Adakah di ayat ini orang melakukan karena takut? Ada. Mana dia? Kutiba. Kutiba itu artinya diwajibkan. Apa itu wajib? Kata orang fikih, wajib adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan disiksa. Kutiba, diwajibkan. Maka banyak ayat dan hadis kita jumpai yang berkenaan dengan itu. Bagaimana hukuman terhadap orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Yang ketiga, ada orang yang melakukan sesuatu karena cari untung. Jadi hitung-hitungannya untung. Adakah di ayat ini janji Allah untuk orang yang berpuasa untung? Ada. Apa itu? Takwa. Ini tipe pedagang. Untungnya berapa? Maka di awal surah Al-Baqarah sudah Allah jelaskan 5 ciri orang bertakwa. Maka ayat ditutup sebelum Allah menjelaskan sifat orang kafir dan munafik. Apa habis ayatnya? Ulaika humul muflihun. Orang bertakwa itu beruntung pasti. Maka ayat tentang Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa dengan Ramadan, dengan puasa ini. Artinya apa? Ada untung. Bolehkah ketiganya ini dilakukan ketika berhadapan dengan Allah? Boleh. Tapi pasti nilainya tidak sama. Tidak akan sama orang melakukan sesuatu karena cinta dengan karena takut dan cari untung.
Ketahuilah bahwa dalam cinta pasti ada takut dan untung. Tapi dalam takut dan untung belum tentu ada cinta. Silakan dibuka surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tadi surah Al-Baqarah dikatakan orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Bagaimana menentukan cinta ini? Satu di antaranya getaran qalbu. Karena cinta itu ada di qalbu. Di sini. Ini bentuk sini. Qalbu. Maka Allah jelaskan ciri orang mukmin kalau betul dia sudah mencintai Allah ketika disebut Allah, dzikir, disebut zikir, diingatkan tentang Allah, maka kalbunya wajilat. Apa itu wajilat? Di antara pengertian wajilat adalah gabungan antara khauf dan raja. Khauf artinya takut, raja artinya harap. Jadi barangkali dalam bahasa kita disebut harap-harap cemas. Ketika seseorang mendapatkan sholat seperti ini, itulah sholat yang khusyuk. Kenapa? Karena sholat itu zikr. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah kasih tahu kepada manusia. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, perhambakan dirimu kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk berzikir kepadaku. Jadi as-salat az-zikr, zikrullah. Salat adalah zikir. Ciri orang mukmin yang sudah dipanggil untuk melaksanakan salat adalah kalau disebut Allah, disebut, oke, disebut, bukan menyebut, diingat, belum mengingat. Jadi disebut, diingatkan, apalagi menyebut dan mengingat. Kondisi kalbunya apa? Khauf, raja, takut dimarahi kekasihnya Allah. Takut nanti tidak bertemu dengan kekasihnya di surga. Ciri orang yang tidak akan bertemu dengan Allah di surga adalah di mahsyar. Apa itu? Orang-orang yang kafir, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Jangankan bicara Allah dengan dia, melihat Allah tersebut karena menjijikkan. Jangankan bicara, melihat Allah tersebut. Kita bisa bayangkan seorang miskin yang akan dimakan tengah hari tidak ada. Kemudian pergi ke rumah seorang kaya, diketuk pintunya. Jangankan bicara, keluar dunia. Jangankan bicara, keluar dunia. Padahal harapan satu-satunya tengah hari itu dia. Kalau di dunia seperti itu masih bisa kita kata usaha, masih kita terus kita bisa. Tapi di mahsyar, kemana kita akan mengadu? Satu-satunya yang berkuasa hari itu adalah dia. Jadi orang mukmin amat sangat cintanya kepada Allah. Kemudian orang mukmin itu kalau sudah zikrullah, diingatkan atau mengingat, disebut atau menyebut sendiri, maka kondisinya ar-raja, mengharap. Apa yang diharapnya? Pertama diharapkannya inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahari wal hawa wa biha yata'atafuna wa biha yatarhamuna wa biha ta'atul wasyu ala wadaliha
wa akharallahu ta'ala 99 rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Hadis ini merupakan hadis sahih. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Di Al-Quran kita temui ada kata rahmat, ada rezeki, ada nikmat, ada fadlun minallah. Saya memakai pendapat yang mengatakan rahmat itu tertinggi. Dari rahmat itu turun menjadi rezeki. Si A dapat sawit 10 hektar, itu rezeki bagi dia. Dari seluruh rahmat Allah berupa sawit. Dari yang 10 hektar itu, dia belikan pakaian, dia lipatkan, dia makan, itu nikmat baginya. Dan semuanya itu disebut fadlun minallah, kelebihan dari Allah. Jadi yang kita dapat itu lebih dari Allah aja. Jadi jangan sok kita kaya itu. Keutamaan, kelebihan, kalau itu kelebihan itu keutamaan. Sedangkan yang 99 kata Nabi ditangguhkan oleh Allah. Nanti Allah serahkan kepada ibadah di sini. Allah pakai kata ibadah. Kapan? Yaumul qiyamah. Allah tidak, kata Nabi tidak memakai teks di sini akhirat, tidak waqi'ah, tidak zalzalah, apalagi hisab, tapi dipakai kiamat. Para ahli menganalisa kata kiamat seakan dengan kata kiamat. Jadi rahmat Allah yang 99 itu kapan diberi? Di dunia jelas tidak ada satu. Yang satu itu terus dari pertama sampai akhir nanti, itulah yang kita bagi-bagi. Ada yang dimati oleh manusia, ada yang dimati oleh jin, ada yang dimati oleh hewan, baik yang jinak dan ya. Kemudian 99 ini kapan? Dari kata kiamat tadi, para ahli berpendapat mulai diberikan di barzakh. Jadi di alam kubur sudah didukung pula oleh hadis bahwa seorang mukmin ketika meninggal maka Allah perintahkan kepada malaikat supaya diambil perkakas untuk dia dikuburnya dari surga. Kasurnya dari surga semua. Nanti setiap sore dan pagi ditayangkan kepadanya surga. Sebaliknya orang kafir itulah neraka. Kenapa kiamat dipakai? Tadi kata kiamat saya akan dengan kata kiamat. Artinya ketika sudah terjadi qiyamul adli, berdirinya keadilan, maka di saat itu mulailah diserahkan rahmat Allah yang 99. Kenapa dikubur? Karena dikubur sudah berdiri keadilan. Dikubur tidak bisa disobong. Jadi janganlah pula yang kita cita nak menyokongkan nanti nak bertambah kuat kuburan ini. Yang kedua, data lengkap. Jadi tidak bisa disobong dan data lengkap. Jadi sudah berdiri keadilan di kubur sudah, maka mulai diserahkan bagian dari yang 99. Nanti fullnya rahmat Allah yang 99 itu di surga. Di surga. Tapi ingat, ini tadi orang yang beriman apabila dizikirkan Allah, kalbunya khauf takut, kemudian harap. Dia mengharapkan yang 99 full nanti. Tapi yang tinggi dari itu adalah dia berharap ketemu dengan kekasihnya. Kapan? Setelah ahli surga nanti masuk ke surga semua, maka Allah mengucapkan salam. Itulah yang selalu ada. Kalau kita dengar orang-orang tertentu membaca surat Yasin, dia akan terhenti pada salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada kadang-kadang yang mengulang-ulang. Saya pernah bertanya kepada guru saya di pesantren, karena kami punya buya dulu di pesantren itu dua panggilan, pertama buya, yang kedua ayah. Kalau sudah dipanggil ayah itu spesial. Yang ini saya panggil ayah. Ya, kenapa orang baca Yasin baca salamun qaulam mir rabbir rahim itu ulang-ulang? Adakah hadisnya? Dia jawab, saya belum ketemu, tapi mudah-mudahan Allah memberikan salam kepada kami. Itu aja jawab.
Jadi rupanya ketika itu saya masih mempelajari ilmu dikotomi, mungkin saya perlu terjawab. Tapi ketika integrasi barulah mungkin terjawab. Tapi bukan hadisnya. Secara psikologi kita tidak bisa mengenal. Karena itu kita akan ketemu juga sahabat tertentu. Ada yang favoritnya surat Al-Ikhlas. Setiap sholat dia baca surat Al-Ikhlas. Akhirnya diprotes oleh sahabat ngadu kepada Nabi. Akhirnya Nabi bilang, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ketika nanti Allah mengucapkan salam kepada ahli Darussalam, karena satu di antara nama surga adalah Darussalam, kampung yang penuh dengan kedamaian, kampung yang penuh dengan keselamatan. Di saat itulah akan dibuktikan sabda Nabi dan firman Allah, wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di hari itu muka orang mukmin berseri-seri, dia akan melihat Rabbnya. Nabi jelaskan, bagaikan kalian melihat bulan purnama di malam yang tidak ada awan sedikit. Artinya bahasa jelas sejelas-jelasnya. Dan itu puncak dari seluruh kenikmatan surga. Ketika Allah membukakan hijab, kita bisa, penghuninya bisa melihat dia, maka hilang sementara nikmat yang 99 dikalahkan oleh wajah Allah yang indah. Karena itu sekaligus ini kritik terhadap orang yang mengatakan bisa melihat Allah di bumi, itu bohong, itu setan. Kita hanya bisa melihat Allah zatnya nanti di surga. Tidak bisa sekali. Nabi saja ketika dia pergi Mi'raj, tanya oleh sahabat dan istrinya, saya tidak melihat kecuali nur. Dan itu sudah dicoba kepada Nabi Musa dan umatnya. Jangankan zat Allah, nur saja diletakkan sudah pingsan semua. Karena hukum di bumi ini tidak bisa menampung untuk melihat zat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi haji kita pagi ini adalah ada orang berbuat karena cinta, ada orang berbuat karena takut, ada orang berbuat karena sudah ada sudah kecewa. Sekarang ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apa kaitan iman dengan puasa? Ada 5 fitrah manusia paling tidak ya. Fitrah itu artinya suci. Jadi Allah ciptakan pada diri manusia itu sesuatu kesucian, dan itu boleh diusahakan dan malah harus diusahakan. Kenapa? Boleh dikatakan ini kebutuhan manusia. Pertama, seluruh manusia ini ingin aman. Setuju? Setuju ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman ketika imannya tidak bercampur dengan kesyirikan, mereka lah yang akan merasa aman, dan mereka lah yang akan mendapat hidayah. Coba tengok, orang yang beriman ketika imannya tidak bercampur dengan kesyirikan. Zulmun itu syirik. Jadi ketika ayat ini turun, disampaikan oleh Nabi, semua sahabat ketakutan. Yang mendengar ini, dia menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa di antara kami ini yang tidak pernah menzalimi diri kami? Apa? Yang dimaksud dengan zalim di sini syirik. Artinya sekaligus Nabi ingin menunjukkan cara menafsirkan ayat. Tidakkah kalian membaca surat? Kata Luqman kepada anaknya, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Jadi yang maksud syirik, jadi maksud zulmun di sini kata Nabi syirik. Barulah agak lega sahabat. Kalau begitu,
Jadi kapan orang ini akan merasa aman hidupnya? Ketika dia tidak mensyirikatkan Allah. Amannya seseorang tergantung kepada kesyirikan. Semakin besar syiriknya, semakin tidak aman kehidupan ini. Semakin kecil mungkin aman. Kalau tidak ada, aman. Itu pertama. Jadi tidak ada manusia yang tidak ingin aman. Aman politik, aman ekonomi, aman pendidikan, aman sosial, aman rumah tangga, aman pribadi. Jadi sebenarnya ketika tidak terjadi aman dalam hidup ini, yang akan dicek itu apa? Iman. Kan itu tadi. Kenapa yang katanya? Orang yang beriman ketika iman tidak bercampur dengan syirik, mereka akan merasa aman. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, ya, dan Allah itu sendiri namanya Al-Mu'min, yang memberi rasa aman. Senama dengan orang kalau beriman disenamakan Allah dengan dia Mu'min. Jadi artinya apa? Kalau tidak aman ekonomi, kita sebagai orang Islam yang harus dicek itu, dievaluasi iman kita. Pelaku ekonomi itu di mana imannya? Ketika politik tidak aman, yang harus dicek itu iman. Pelaku politik ini imannya di mana? Ketika pendidikan tidak aman, dicek iman. Ketika sosial bermasyarakat tidak aman, cek. Bapak ibu yang saya hormati, itu pertama. Jadi seluruh manusia ini ingin aman, tidak ada bedanya. Yang kedua, seluruh manusia ini ingin beruntung, tidak ada yang rugi, semua. Jadi tadi kalau mau aman, beriman. Yang kedua, seluruh manusia ingin beruntung. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Demi waktu asar seluruh manusia merugi kata Allah. Yang bilang Allah kecuali yang beriman. Jadi kalau mau beruntung, beriman. Kalau mau beruntung, beriman. Semua manusia ingin beruntung. Kalau mau beruntung kata Allah, beriman. Yang ketiga, seluruh manusia ingin mulia dan ingin hidupnya gembira, tenang. Tidak ada yang ingin hina, tidak ada yang ingin susah. Maka syaratnya juga beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina kata Allah. Jangan kalian bersedih. Kalian itu tinggi kalau kalian beriman. Jadi syaratnya beriman lagi. Yang keempat, seluruh manusia ini ingin derajatnya tinggi, namun yang benar. Tidak ada yang benar, semua mau tinggi. Syaratnya juga beriman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat. Syaratnya kalau kalian mau tinggi derajat, beriman. Yang kelima, seluruh manusia ini ingin hidupnya berkah. Syaratnya kita beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya suatu negeri kalau diperkecil, suatu rumah tangga, suatu daerah diperkecil lagi, seorang diri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi 5 fitrah manusia, silakan ini diraih. Dan saya mengistilahkan ini dengan kebutuhan manusia. Manusia ingin aman, manusia ingin beruntung, manusia ingin mulia, hidupnya gembira, tenang. Manusia ingin apa tadi? Tinggi derajatnya, angkat, tak merendahkan. Allah malah yang angkat nanti kalau beriman. Yang kelima ini berkah. Apa kita dengan puasa? Apa ya? Kita coba ya, sama-sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam
Coba arti bebaskan. Ya ayyuhalladzina amanu 5 kali. Itu kaitannya kan iman. Mau aman beriman, mau tinggi beriman, mau beruntung beriman, mau mulia beriman, mau tenang hidup beriman, mau hidup berkah beriman. Jadi kalau dia dibebaskan, ya ayyuhalladzina amanu, kalian mau aman? Iya ya Allah, puasa. Kalian mau beruntung? Iya ya Allah, puasa. Ini agak beda ya, jarang kan? Kalian mau mulia, tenang hidup kalian? Puasa. Kalian mau derajat kalian tinggi? Puasa. Kalian mau hidup kalian berkah? Puasa. Dikaitan ya ayyuhalladzina amanu dengan asyam puasa. Apa itu puasa? Al-imsak. Saya ambil itu aja dulu ya. Al-imsak. Apa itu imsak? Kita artikan menahan, tapi saya lebih cenderung mengartikan pengendalian. Jadi kalau kalian mau mendapatkan yang 5 tadi, kendalikan. Apa yang dikendalikan? Kita 2 saja unsur diri kita ini, roh dan jasad. Roh dan tapi kami belajar psikologi, jadi banyak. Apa itu? Ada akal, ada nafsu, ada jiwa, macam-macam. Malah saya tambah lagi, ada sami, ada basar, ada rindu, ada benci, ada sayang, ada marah, ada lapar, ada haus. Jadi mana? Tadi katanya 2 tadi, roh dan jasad. Yang disebut yang gaib semuanya tadi itu bagian dari roh. Ketika roh sudah dijadikan ini fungsinya ada di dalam. Jadi saya akan kali juga itu melihat hidup ini. Ini kaji roh tinggi sampai ke langit, tapi melangkah di bumi tidak pandai. Itu kritik seorang sufi terhadap sufi apa kajian-kajian dalam yang lain itu. Jadi banyak orang yang belajar sampai ke langit, tapi cara berjalan di bumi pun tidak pandai. Coba tengok, jadi hati-hati membaca, melihat sampai kita tidak disalah sekarang, kita bebas kan. Jadi YouTube itu sudah terbuka kali kepala dalam isi, jadi Google itu sudah terbuka kali. Saya ngeri melihat dari kajian itu. Jadi pesan saya terhadap diri saya kita semua adalah kalau akan mempelajari tasawuf, bias tasawuf itu ditarikan. Jadi bias tasawuf itu ada di tarikat ya. Itu kalau akan mempelajari tasawuf, tolong mantapkan tauhid dengan fikih dulu. Kalau enggak jangan. Kenapa jangan? Saya takut bukan tasawuf nanti, tapi tasawuf nanti bahaya. Ini yang kebanyakan dalam kehidupan sekarang. Jadi hati-hati ya. Karena seluruh para sufi, Imam Ghazali, Hasan Basri, semua itu sudah mempelajari puluhan disiplin ilmu, baru dia naik ke tingkat mempelajari tasawuf. Awak kini alun kamar pesantren dalam belajar Ihya Ulumuddin, maka banyak kilo awak. Saya bilang mahasiswa saya itu kalian kalau akan mempelajari Ihya Ulumuddin hati-hati. Kenapa? Ghazali menulis Ihya Ulumuddin terakhir dari kehidupannya. Dia sudah menguasai filsafat, ilmu kalam, tafsir, hadis, fikih, sudah profesor. Baru dia mempelajari, menulis tentang Ihya Ulumuddin, baru mempelajari tasawuf. Jadi kalau tidak kalian mematahkan itu gila. Makanya banyak mahasiswa kadang-kadang jurusan akidah filsafat itu banyak gilo kan. Jadi makanya saya dulu pesan kepada kawan-kawan kalau dosen yang akan mengajar di akidah filsafat tolong mantapkan dulu tauhidnya. Kalau mantapkan fikihnya, kalau tidak jangan ngajari sesat dia nanti sesat mahasiswa dibuat. Ya, ini pesan saya dulu begitu ya. Tapi nggak saya salah apa, tapi kenyataan dia sekarang. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau mau mendapatkan yang 5 tadi kata Allah, puasa kalian. Apa itu puasa? Al-imsak, pengendalian. Apa yang harus dikendalikan? Roh dan jasad kalian. Roh tadi kalau sudah disebut dijadikan ini namanya lain dan fungsinya lain. Nah, saya buat analogi saja ya untuk mendekatkan paham. Sebelumnya saya tanya dulu, ayah masih hidup? Waktu ayah meninggal dulu awak naik mana jasadnya? Betul nih, betul. Awak ikut mentalkinkannya, la ilaha illallah. Tapi jasadnya apa ya? Saya mau tanya, waktu
melihat dia itu masih ada enggak matanya? Mata dia masih ada kan? Tapi bisa melihat, mendengar, mulut masih ada, masih bisa bicara. Jadi saya mau tanya, kemana itu basar? Kemana itu sami? Kemana kalam? Kemana qawiyun? Kemana kudrat itu? Ini kudrat dari kaitan Allah ya. Kasih Allah diciptakan pada diri kita kuasa, kehendak. Kemana cintanya? Kemana sayangnya? Kemana marahnya? Semua itu sudah pergi dengan roh. Dan itulah semuanya dulu ketika dia jadi roh itu disebut berjanji dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Surah Al-A'raf 107. Jadi roh semua manusia ini pernah bersyahadat. Jadi syahadat pertama manusia adalah syahadat rububiyah. Itu yang saya tahu. Bukan syahadat uluhiyah. Syahadat uluhiyah konsekuensi dari syahadat rububiyah. Kalau syahadat rububiyahnya benar, pasti uluhiyahnya benar. Jadi saya tidak setuju sedikit orang mengatakan orang jahiliyah itu sudah mantap tauhid rububiyah. Bohong. Dia mempercampurkan tauhid rububiyah itu separuh dia pakai, separuh dia tolak. Karena kata Rabb itu nanti boleh kita pelajari berapa pengertian Rabb itu. Paling tidak oleh kilo. Kata Rabb itu diartikan seluruh al-asma'ul husna yang bersifat aktif. Oke, itu aja dulu. Jadi begini. Ketika seorang ibu minta pisau, pisau itu dari apa? Besi. Itu dia bilang besi atau pisau? Pisau. Betul nih. Dia bilang kepada buat besi sini. Nah, tapi pisau. Ketika ayah di bawah rumah minta akan membelah kayu, dia minta kampak. Apa dia bilang besi? Ambil besi yuk di sudut rumah itu. Tapi dia bilang kampak. Dua baru. Satu besi dari pisau. Kenapa? Pisau. Fungsinya lain. Jangan dijadikan pisau untuk membelah kayu dan pisau. Merawat berbeda. Kampak itu dari besi, tapi jangan pula kampak digunakan untuk membersihkan bawah. Tidak bisa lebih. Paham tak maksud saya ini? Paham tak? Tapi kalau dilebur semuanya itu jadi apa dia? Kembali kemana dia? Bersih. Sekarang lewat di situ. Jadi besok akan ada rel di situ. Ya, itu kita panggil besi lewat, besi lewat. Kita panggil kereta api. Ketika dia lewat di atas kita panggil. Ketika dia berlayar di lautan kita panggil. Paham tak kira-kira? Tapi kalau dilebur semuanya itu jadi kembali kepada. Makanya di Al-Quran nanti ada ja'ala, ada khalaqa. Maka waktu Allah menjelaskan basar sami'u'at itu pakai ja'ala. Allah yang menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian jadikan bersuku-suku dan bangsa-bangsa itu jangan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu tak tahu apa-apa. Kemudian dia jadikan pendengaran penglihatan ja'ala bukan orang. Nanti lah dipelajari oleh ulama kita yang lebih top, ya. Oke? Jadi bisa dipahami. Jadi kita dua saja, roh dengan jah. Jadi yang perlu dikendalikan itu apa? Supaya kita aman, derajat tinggi, beruntung, ya, mulia, tidak hina. Ya roh dengan jasanya. Rohmu itu apa perangkatnya? Ada cinta, ada lapar, ada haus, ada sayang, ada benci, ada rindu, ada sami, ada basar, ada kalam, ada kudrat, ada iradah dan lain sebagainya. Itulah latihan sebulan penuh yang wajib. Oh, belum berhasil juga. Aku bantai nanti. Cukup saya aja. Ya, di fitri dia aku makan. Apa? Minum. Sudah itu bantai nanti dia kalau tidak mau patuh dia 6 hari. Betul tak? Hebat. Tidak juga patuh ya Allah. Aku bantai nanti dengan Senin Kamis. Oh, bantai dengan Bid. Tidak juga patuh ya Allah. Aku bantai dengan Nabi Daud. Insya Allah patuh lagi. Kenapa Daud? Karena Daud itu mencontohkan paling kaya, paling berkuasa, dua dipegangnya. Raja kaya turun kepada anaknya, maka untuk terkendalinya dia dengan kuasa itulah. Itu setelah dia satu pun tinggal nanti diminta juga. Jadi ada lucunya tuh. Jadi prajurit yang ada buahnya, ada istrinya cantik tadi. Ini juga tahu nanti yang satu lagi. Padahal udah ada banyak-banyak loh. Ada yang bingung. Paham tak?
Jadi puasa itu sebenarnya pengendalian. Jadi kalau begitu puasa itu bulan Ramadan saja, enggak, setiap saat. Kalau kalian mau aman, kalian mau tinggi, ya. Kalian mau mulia, tidak lebih hina dari hewan. Ya. Kalian mau hidup karena berkah, derajat kalian akan Allah, puasa. Apa itu? Kendalikan roh dengan jasad kalian setiap saat, apapun profesi kita. Udah belum? Udah suruh kan? Nah, udah. Kalau berkata besok sambung, mudah-mudahan dapat besok dapat tulis, jadi bisa kita tulis. Sebetulnya pakai tulis itu istirahat, jadi nampak gitu. Ya mudah-mudahan. Karena ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan. Kita pikir apa? Kebayang-bayang pula kan? Sampai di situ ada pertanyaan kan? Enggak ada ya? Nah, kalau umur panjang kita buktikan saya Selasa subuh ya. Besok pakai penulis kita buktikan betulkah orang yang tidak puasa setiap saat. Puasa setelah itu kan artinya puasa tidak makan minum itu ya. Pengertian puasa tadi apa? Al-imsak, pengendalian. Nah, jadi ketika lapar kendalikan. Atau mau buat contoh sedikit? Mau? Nah, saya buat ya. Oke. Saya umur 30-an. Umur 30, makan kalau kata limo. Kesukaan saya benang, kajebo, aci, apa lagi? Ini jus dua bang. Umur 30 baru, enak. Keringat suap kamu ini, pakai rokok. Sahabat, ini contoh. Coba tadi. Ini saya berarti puasa enggak itu? Coba. Kalau di standarnya kepada puasa enggak saya begitu? Enggak. Coba tengok di bulan puasa latihan coba. Jangan kau sentuh-sentuh, jangan kau makan-makan, jangan kau minum-minum. Yang tidak boleh Allah siang hari. Halal ini, tak boleh. Halal ini. Nanti setelah tiba waktunya, jangan jadi. Kau ambil 3 saja kurma. Kalau tidak ada kurma, ibu belinya 11 dulu. Itu kau sholat. Sudah dihalalkan, kau masih dikontrol, betul tak? Ini tidak alimo kamu. Akhirnya umur 40 coba tengok. Pergi ke dokter, badan sakit-sakit, langsung diponis. Bapak gula bapak sudah 500. Mungkin dulu, paham tak? Sudah itu agak sakit ginjal atau nero. Sudah itu apa lagi? Wah, kolesterol. Sudah itu lambang. Kira-kira kalau begitu nasib saya aman nggak saya? Aman dia dulu, aman nggak? Udah gara-gara tidak menerapkan nilai puasa dalam kehidupan. Sudah, paham nggak? Itu aja dulu, habis kok makanan. Enak. Coba. Kamu tengok tadi, itu berarti aman kalau ingat. Coba. Seluruh penzina pasti tidak memakai konsep puasa, tidak terkendali hawanya. Nah, kalau tidak terkendali hawa, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang, malah lebih hina. Habis surah apa ya? Jadi Islam itu kita buktikan dalam kehidupan benar atau tidak. Jadi siapa yang akan berhasil ini? Orang yang menerapkan nilai sholat, nilai puasa, nilai haji, nilai zakat, dan syahadat dalam kehidupan. Insya Allah berhasil pasti. Karena percaya kita uji di lapangan. Tapi sebetulnya saya ini mau uji di lapangan. Makanya saya bercita-cita sebetulnya orang kaya ini sampai mendirikan masjid, berkumpullah mereka mendirikan pasar Islami. Nah, kita terapkan di situ konsep sholat, konsep puasa, konsep haji, konsep zakat, konsep syahadat. Kalau nggak berhasil nanti, doakan saya mati cepat kepada Allah. Saya begitu, teman saya Pak. Karena Nabi sampai di Madinah mendirikan pasar kan. Ini ratusan tahun Islam di Indonesia tak ada pasar Islami. Di mana ini? Karena konsep puasa itu cuma untuk Ramadan aja, itu tak nampak. Makanya di rumah Islam tidak dihargai di Indonesia. Karena itu mari kita bergerak supaya konsep puasa, sholat, haji, zakat dan syahadat itu kita terapkan dalam kehidupan. Itu saja, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan Ramadan di tahun ini menurut yang dicontohkan Muhammad SAW dan berhak nanti 1 Syawal merayakan. Tinggal kita muttaqin,
syakirin, rasidin. Ada tiga kata la'alla seiring ketika Allah menjelaskan Ramadan. Itu indah sekali. Takwa, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun. Wah, kenapa tiga itu? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya. Kayak